Shalom, selamat berjumpa kembali bersama saya. Saudara, minggu yang lalu kita sudah merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-17 ya, tentunya masih suasana sukacita ini ya. Tapi pada saat ini saya akan bagikan firman Tuhan ya. Dalam situasi pandemi ini kita perlu banyak prihatin ya. Kita akan coba melihat bagaimana ya kita harus menghadapi saat-saat yang sulit ini ya. Mari kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, dikatakan di situ pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, setiap manusia yang memiliki nafas pasti akan dihadapkan dengan tantangan dan masalah hidup. Dan setiap tantangan dan pencobaan harus cepat diselesaikan. Ya, tidak ada orang yang hobinya ya menunda-nunda solusi dari tantangan dan pencobaan yang sedang dialami. Semua orang pasti ingin masalahnya cepat selesai. Benar, saudara? Ya, khususnya saat sekarang ini, semua orang di dunia pasti ya menginginkan kapan ya pandemi ini bisa selesai, kapan pandemi ini berlalu ya. Kita semua ingin semuanya bisa cepat selesai ya. Kita masih tidak semua tantangan dan pencobaan yang kita alami ya bisa kita selesaikan kita sendiri. Ya, kita masih membutuhkan tangan Tuhan untuk menolong kita ya. Sebab hanya Tuhan yang mampu menolong kita ya. Semua orang pasti akan mengalami penderitaan, apalagi pada saat ya dalam menghadapi tantangan dan pencobaan ya. Itu sebabnya ya kita perlu menjadi orang yang kuat ya. Pada saat-saat seperti ini ya, khususnya pada saat COVID-19 ini, semua orang ya merasa berat ya. Saya tahu dampaknya luar biasa ya. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada perusahaan-perusahaan yang morat-marit ya. Bingung ya. Saudara, hari Senin ya, saya datang pada saat anak-anak latihan dan rekaman. Setelah paruh latihan saya pulang dan saya mampir di belakang untuk sekedar mau makan bersama anak saya. Ternyata Pujasera di belakang Mas Pion itu tutup, saudara. Ya, saudara, saya tanya kenapa kok tutup? Ya mungkin masa pandemi itu sepi sekali. Ya, saudara, dampak dari COVID-19 ini sangat luar biasa. Ya, bahkan ada keluarga kita yang dipanggil Tuhan. Ya toh. Ada orang yang kita kasih pada saat ini juga dipanggil Tuhan karena COVID ini. Dan itu semua adalah rencana Tuhan. Ya, kita tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir, tidak perlu kita ya merasa sedih ya, karena semua itu sudah rencana Tuhan. Saudara, ya menjadi lemah dan sering komplain pada saat kita masa-masa sulit ya tidak akan membantu kita dalam melewati tantangan dan pencobaan. Kita harus tetap kuat dalam masa penderitaan ini. Ya. Mengapa kita harus tetap kuat di tengah-tengah
penderitaan? Yang pertama, karena Allah tahu kekuatan kita. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Garis bawah, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Mengapa Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa? Ya. Yang pertama, karena Tuhan yang menentukan. Saudara, menurut saya seringkali Tuhan juga izinkan kita masuk dalam pencobaan. Ya, supaya apa, saudara? Supaya kita lebih tambah dewasa dan kuat iman kita. Dan yang paling penting, kita tambah mempunyai pengalaman hidup bersama Tuhan. Ya, saudara. Ya, seorang yang sekolah, ya, dia akan naik level ketika dia sudah diuji. Betul, saudara? Ya. Kalau dia diuji lulus, maka dia akan naik kelas. Ya, dan ujian itu tidak akan diambil dari materi yang belum pernah diajarkan. Ya. Saudara, itu sebabnya Raja Daud di dalam Mazmur 26 ayat 2 mengatakan, "Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan." Saudara, supaya apa, saudara? Supaya kita ini semakin kuat dan mengandalkan Dia. Ya. Supaya manusia semakin kuat dan mengandalkan Tuhan saja. Ya. Ya, saudara. Yang kedua, ya, Allah tahu jelas kekuatan manusia ciptaannya. Ya. Saudara, Tuhan itu tahu jelas kekuatan kita. Ya. Saya beri contoh seorang, ya, insinyur sipil, insinyur bangunan, katakan. Ya. Ketika dia membangun sebuah gedung, entah itu tingkat 2, lantai 4, atau lantai 10 sekalipun, dia akan menghitung berapa kekuatan yang dibutuhkan, fondasinya berapa besar, besi yang harus digunakan berapa diameternya, ya, dihitung semuanya, sehingga dia tahu, oh, bangunan ini pasti kuat. Ya. Saudara, sama dengan Tuhan. Tuhan tahu kekuatan kita karena Dia yang menciptakan kita. Ya. Ada satu contoh yang paling mudah, ya, dari saya sendiri. Ketika anak saya Risat itu bergabung dengan saya, ya, saya ajak bekerja dalam pekerjaan saya. Saudara, mula-mula saya suruh dia melihat cara tukang bekerja. Kemudian saya ajari dia belajar ngebor, ya, ngebor aluminium, ya. Ya, paling-paling dia kalau tidak hati-hati tangannya kena bor, ya. Tetapi tidak akan membahayakan jiwanya, betul? Ya. Dan yang terakhir, ya, saya ajari dia untuk cara motong aluminium dengan mesin potong. Dan ini memang agak sulit, ya. Saudara, ini membutuhkan teknik-teknik khusus supaya tidak mencelakakan dia. Ya. Nah, saya katakan kalau kamu lulus, nah, kamu baru bisa jadi pimpinan dalam perusahaan ini. Sebab seorang pimpinan harus bisa seluruhnya. Kalau nggak bisa, dia dibodoh-bodoh oleh tukang. Ya. Tetapi toh tidak mungkin saya, ayo ini pelajaran terakhir untuk kamu belajar motong aluminium. Coba tanganmu dipotong pakai mesin ini. Kan tidak mungkin. Apalagi dia anak saya. Ya. Nah, saudara, begitu pula Tuhan dengan kita. Ya. Tuhan pasti tahu kemampuan kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita, ya, dicobai melampaui kekuatan kita.
Ya. Mengapa kita harus tetap kuat di saat penderitaan? Yang kedua, karena Allah setia. Ya. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah setia dalam menyertai kita. Di dalam penderitaan kita tidak sendirian. Ya. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ya. Dia tidak akan membiarkan kita dihancurkan oleh penderitaan. Ya. Karena Dia Allah yang setia. Saudara, kadang-kadang kita selalu mengeluh dan mengeluh. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dihancurkan oleh penderitaan. Ya. Ya. Allah setia dalam memelihara kita. Ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Ya. Dalam setiap pencobaan yang terjadi, kita butuh penghiburan. Dalam percobaan yang terjadi, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Ya. Dan kita butuh berkat dan mujizat. Ya. Saudara, dan itu semua Tuhan cukupkan untuk kita. Ya. Saya saksikan sedikit. Tadi sudah saya katakan, dalam masa-masa pandemi ini semua orang ya mengalami tekanan yang luar biasa, ya. Tidak terkecuali saya kadang-kadang juga merasa ya toh, cemas, ada rasa takut, ya toh. Ya, tetapi itu tidak akan berlanjut lama, Saudara. Karena jika kita hidup bersama Tuhan dan kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan, maka setiap pengalaman yang sudah kita lewati menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin, Saudara. Ya. Nah, beberapa kali ya, beberapa bulan yang lalu ya, pekerjaan itu hampir habis ya, nggak ada, sepi ya, Saudara. Ya, tetapi untungnya saya tetap ada pekerjaan, walaupun sedikit-sedikit ada. Ya, ya. Dan anehnya, Saudara, ketika saya dalam suatu pekerjaan yang satu hampir selesai, datang suatu pekerjaan itu, anehnya Tuhan memberi surprise yang luar biasa, Saudara. Orang yang tidak saya duga justru memberi saya pekerjaan. Ya, orang ini lama sudah tidak memberi saya pekerjaan, tetapi tiba-tiba dia telepon saya dan memberi saya job. Ada satu lagi, saya sudah lama nggak kerja di Malang. Ya, toh. Saya tidak mikir lagi kalau ada kerjaan di sana. Ya, bulan yang lalu saya ditelepon oleh seseorang ibu mengatakan, "Kok rumahku pasangan aluminium." Ya, saya tanya, "Ibu dari mana?" "Oh, dari Malang." Ya, ya, terus saya tanya, "Dari mana?" "Oh, dari." "Kok tahu telepon dari saya?" Telepon saya dari mana?" "Dari developer." Ya, saya sanggupi. Saudara, saya heran luar biasa. Ya, tidak duga kalau saya diberi kerjaan di Malang lagi oleh Tuhan. Ya. Saya dari sini saya tahu, kalau Tuhan yang mau memberkati kita, tidak ada seorang pun yang akan bisa menahan. Tidak ada seorang pun yang bisa menutup jalan kita. Betul, Saudara? Kalau Tuhan yang memberkati. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong kita. Tetapi kalau Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang bisa membuka jalan kita. Itu sebabnya saya katakan, mari kita belajar dari ayat-ayat ini, ya, supaya kita semakin kuat, semakin dewasa di dalam kehidupan kekristenan kita, ya, supaya kita bertumbuh, ya, bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, Saudara, jika
engkau masih memiliki makanan di kulkas, ya, pakaian yang dipakai, tempat untuk beristirahat, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab engkau termasuk, ya, 20% dari orang-orang yang kaya di dunia ini, ya. Dan jika engkau masih mempunyai uang receh di dompetmu, dan kamu bisa pergi kemana saja yang kau kendaki, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Anda dan saya termasuk 18% dari orang-orang yang paling makmur di dunia, ya. Dan jika pada saat ini saudara dan saya masih hidup dan sehat, ini kemurahan Tuhan, saudara, ya. Berarti saudara dan saya itu, ya, masih beruntung, ya, dari berjuta-juta orang yang pada minggu ini tidak dapat bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Dan jika saudara masih bisa membaca dan memahami pesan ini, berarti kita harus lebih bersyukur, ya, dari 1,6 miliar orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa melihat, dan menderita karena cacat mental, ya. Hidup bukan untuk menggerutu atau mengeluh tentang kesakitan, ya, dan penderitaan. Tetapi hidup untuk menemukan 1000 macam alasan untuk mengucap syukur pada Tuhan, ya, dan bahagia. Jadi, ya, tetap kuat karena Tuhan memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada saat ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman-Mu yang begitu indah, Tuhan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, Tuhan, supaya kami boleh kuat dalam menghadapi masa-masa sulit ini, Tuhan, supaya kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan yang memelihara kami, bahwa Tuhan yang menghibur kami, bahwa Tuhan yang hanya Tuhan yang bisa melepaskan kami dari cobaan dan tantangan hidup. Kami percaya Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan. Jauhkan kami dari virus corona ini, Tuhan, supaya kami boleh tetap bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bu Bapak yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita kembali beribadah, ya, masih tetap online, ya. Walaupun sekarang rekaman sebagian di gereja, ya. Bu Bapak yang dikasih Tuhan, ya, firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita. Terlebih di masa pandemi ini, kadang-kadang masalah persoalan sering menghimpit kita, membuat kadang-kadang kita tidak punya jalan keluar. Tetapi percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala pencobaan yang menimpa kita tidak akan melebihi kekuatan kita, ya. Saat kita tidak kuat, Tuhan buka jalan. Amin. Puji Tuhan, ya. Ibu Bapak, saya akan sampaikan beberapa pengumuman dalam rangka juga masih rangkaian ulang tahun dan perayaan Natal, ya. Yang pertama tentang souvenir ulang tahun, ya. Souvenir ulang tahun bagi yang belum mengambil, mohon segera mengambil karena ini saya undur lagi 1 minggu. Tetapi setelah itu benar-benar close, ya. Jadi benar-benar close. Yang belum mengambil silakan segera mengambil, ya. Saya undur sampai tanggal 29 November 2020. Jadi segera saja ambil di hari kerja, jam kerja, ya, dengan syarat membawa KTP atau fotokopi KTP, ya, itu sangat kita perlukan.
baik untuk pendataan jemaat maupun untuk kepentingan sinode kita. Ya, puji Tuhan. Kemudian pengumuman yang kedua, webinar. Ibu Bapak, webinar waktunya sudah dekat sekali, yaitu tanggal 25 November. Ya, jadi yang belum daftar segera daftar, ya, karena tanggal 25 November webinar sudah dilaksanakan jam 19 atau jam 7 malam, ya, dengan topik atau tema strategi ekonomi di masa pandemi, ya. Jadi di masa-masa biasa saja ekonomi kadang-kadang sulit, terlebih di masa sulit, di masa pandemi. Diperlukan strategi, ya, bagaimana mengelola keuangan sehingga meskipun mungkin penghasilan menurun, tetapi ekonomi kita tetap berjalan dengan baik. Jadi diperlukan strategi. Oleh karena itu ikuti seminar ini dengan pembicara yang cukup terkenal, ya, cukup pembicara tingkat nasional, mungkin internasional, ya. Ikuti, ya, nanti juga mungkin kalau ada perlu bertanya dan mungkin akan buka sesi tanya jawab, ya. Jadi ikuti, siapkan pertanyaan dan segera daftar, ya. Kemudian yang ketiga, dalam rangka ulang tahun dan Natal ada lomba menyanyi, ya, The Voice Family, ya, daftarkan segera, ya. Ibu Bapak bersama keluarga, ya, bisa 2 orang, bisa 4 orang, ya. Saya yakin bahwa jemaat Bethesda Gateway semuanya bisa memuji Tuhan, ya. Siapkan lagu, segera daftarkan, ya. Dan ikuti lomba ini, ya, dari kita, untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi segera daftar juga dan ikuti lomba ini, ya. Mungkin di masa pandemi, ya, kita juga harus tetap berkreasi, ya, berkreasi di dalam pelayanan. Karena itu, Bu Bapak, ya, ikuti lomba ini, ya, jangan, saya tidak bisa nyanyi. Tidak ada yang tidak bisa nyanyi, ya, semuanya bisa memuji Tuhan. Puji Tuhan, Bu Bapak yang dikasih Tuhan, tidak yang lain, kita tetap berdoa untuk gereja kita, ya, segera bisa ibadah di gereja, kemudian negara dan bangsa kita supaya aman dan segera lalu dari pandemi, ya, sehingga ekonomi juga berjalan lancar, ibadah juga lancar, ya. Berdoa juga untuk anak-anak kita yang masih belajarnya belum tatap muka, tetap Zoom, supaya tetap semangat, ya, walaupun tidak bisa tatap muka tetap semangat, ya. Bu Bapak, tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri, ya. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur dan terima kasih kehadapan hadirat-Mu, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Oleh kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan, pada hari ini kami sudah boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan Kau sudah berkenan berfirman kepada kami, Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu, domba-domba-Mu yang sudah beribadah pada hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka, Tuhan juga memberkati.
Terlebih memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Andri Setianto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya berkati, tambah-tambahkan kesehatan, panjang umur, dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan biarlah di mana hamba pun berada, nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini mungkin ada yang sakit. Kiranya Engkau menjamah Tuhan. Dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang jalan buntu, diberikan jalan keluar. Terima kasih memberkati anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah. Kiranya Tuhan walaupun belum tatap muka, Tuhan memberkati. Berikan semangat Tuhan. Khususnya juga anak-anak JK yang masih kecil, karena tetap semangat di dalam menempuh Tuhan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru mereka masing-masing. Terima kasih memberkati negeri kami, bangsa kami. Kiranya boleh tetap aman, tentram, dan bebas dari pandemi. Kami juga berdoa untuk Tuhan acara ulang tahun dan Natal, Tuhan pembagian souvenir, webinar tanggal 25 nanti, biarlah anak-anak-Mu boleh mengikuti dan boleh makin mengerti tentang juga ekonomi Tuhan. Terima kasih. Berkati juga rencana lomba The Voice Family, kiranya keluarga-keluarga boleh mengikuti Tuhan. Tidak untuk kepentingan pribadi, tetapi biarlah untuk pemuliaan nama-Mu saja. Belajar memuliakan Tuhan lewat pujian bersama keluarga. Terima kasih, berkati juga Tuhan Yesus, ibadah-ibadah mendatang kiranya berjalan dengan baik. Terima kasih, saatnya sebentar juga kami akan akhiri. Kepada kami pada hari ini, kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami. Bu Bapak, saudara kasih Tuhan, mari kita angkat kedatangan kita. Mari kita akhiri ibadah pada hari ini dengan berkat Tuhan. Bu Bapak, saudara kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.